teman-teman, Pak Tom Lebong, pejuang keadilan untuk tampil di stage, menyampaikan pandangan tentang gerakan rakyat di kelas kader gerakan rakyat DPD Jakarta Timur pada tanggal 20 Juni 2026 hari Sabtu. Di hadapan kelas kader gerakan rakyat kurang lebih sekitar 400 orang ya, anggota. Apa kabar Pak Tom? Sehat ya? Wah, saya izin untuk menyampaikan CV dari Pak Tom Lebong, saya bacakan ya. Selainnya silakan untuk CV dari Pak Tom Lebong mohon ditampilkan. Pak Tom Lebong sebelumnya adalah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dan kemudian menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dari tahun 2015 sampai 2019. Masa jabatannya sebagai Menteri Kabinet, Pak Tom dikenal sebagai salah satu tokoh internasionalis dan reformis ekonomi terkemuka di Indonesia. Sebelumnya menjabat di Kabinet Presiden Jokowi, banyak menghabiskan karir di bidang keuangan. Tanpa berlama-lama, mungkin kami persilahkan Pak Tom kita untuk memulai. Terima kasih semuanya Pak Wasotika, teman-teman pengurus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih banget kesempatan ini. Senang banget hadir pagi ini. Ya Pak Tom. Selamat kepada segenap rekan-rekan gerakan rakyat sudah sampai di titik ini. Saya tahu banget bahwa ini perjuangan yang luar biasa ya, di berbagai lapisan, di berbagai kalangan. Dan terima kasih juga kesempatan pagi ini berbagi beberapa pemikiran. Oke, Ibu Bapak, saya tadi pagi kepikirannya dua kata paling bahaya untuk gerakan rakyat. Oh, oke, saya mau diam. Oh, oke. Baik, terima kasih. Semangat ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya, Ibu Bapak. Saya tadi pagi kepikiran dua kata paling bahaya bagi gerakan rakyat. Dua kata paling bahaya bagi gerakan rakyat. Hemat saya, dua kata itu adalah sama aja, sama saja. Ya, jadi jangan sampai publik, warga kita melihat gerakan rakyat, kemudian reaksinya adalah sama saja. Jadi alangkah pentingnya gerakan itu beda, sangat berbeda ya dengan gerakan yang lain, dengan terutama partai politik yang lain ya. Dan prinsipnya sama berlaku untuk posisi resmi kita terkait kebijakan ekonomi. Ya, nah pagi ini saya berusaha supaya bisa ringkas padat. Saya mau kasih tiga contoh. Di Bapak, udah puluhan tahun politisi kita selalu bicara mengenai namanya swasembada. Saya mau usul kita ganti istilah swasembada dengan istilah daulat. Beda banget. Ibu Bapak, kalau kita lihat secara teknokratis
secara objektif, swasembada itu dongeng, swasembada itu tidak real. Ya. Semua bangsa-bangsa di dunia ini itu saling satu sama lain saling bergantung. Tidak beda dengan warga-warga dalam bangsa kita sendiri. Tidak ada yang bisa hidup sendirian, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita semuanya saling membutuhkan, kita semuanya saling jualan. Ya. Ada dokter yang jualan jasa kesehatan, dokter itu beli sayur dari tukang sayur, ya kan? Tukang sayur beli pakaian dari pedagang di pasar. Jadi sama seperti dalam bangsa kita sendiri, nggak ada yang bisa berdiri sendiri, kita semua saling bergantung. Maka di kawasan ataupun di dunia tidak ada satu bangsa pun ya, yang berdiri sendiri, bisa hidup sendiri. Ya, kita semuanya saling bergantung, kita semuanya fokus di kelebihan kekuatan kita masing-masing. Mungkin kita dagang, kita beli apa yang kita perlu beli, kita jual apa yang bisa kita jual. Ya, tapi nggak ada tuh yang namanya mandiri secara pangan, secara energi. Kita jual pangan, kita juga beli pangan. Kita jual energi, kita juga beli energi. Ya, tapi mungkin kita jual pangan dalam bentuk sawit, kita impor pangan dalam bentuk terigu. Kita jual energi dalam bentuk batu bara, kita impor energi dalam bentuk migas. Itu bukan sebuah masalah, itu kondisi yang natural dan alamiah. Ya. Jadi swasembada itu dongeng. Ya. Kedua, apa bedanya dengan daulat? Ya, daulat. Saya suka kasih contoh seperti ini, Bapak. Kisah dua dokter dan satu tukang sayur. Ya, tadi saya sudah sebut sebagai contoh saling ketergantungan kita. Ya, dokter yang beli sayur dari tukang sayur itu juga berobat ke dokter. Ya. Ada dua dokter, bukan almarhum ayah saya juga dokter. Ya. Dan dua dokter ini ke pasar yang sama, beli sayur dari tukang sayur yang sama. Ya. Nah, tiba-tiba satu hari salah satu dari dokter ini bilang, saya mau swasembada sayur. Saya tidak lagi mau beli sayur dari Anda, Bapak tukang sayur atau Ibu tukang sayur. Ya, saya akan tanam sendiri sayur di halaman saya sendiri. Saya akan tanam, merawat, panen sayur sendiri. Ya, sehingga saya menjadi swasembada sayur. Apa yang terjadi? Dokter yang mau swasembada sayur akhirnya banyak menghabiskan waktu, tenaga, pemikiran gimana caranya tanam sayur supaya hasilnya bagus, supaya tanamannya nggak mati, panennya besar, dan sebagainya. Akhirnya dia tidak fokus pada kedokteran, dia tidak fokus pada kerjaannya sebagai dokter. Apa yang terjadi? Penghasilannya turun. Dokter yang kedua tidak pernah punya pemikiran seperti itu. Dia ngapain saya tanam sayur? Kan itu bukan keahlian saya. Mendingan saya fokus ke bidang saya, jadi dokter yang sangat baik. Ya, kemudian saya dagang, saya beli dari tukang sayur. Ya. Siapa kira-kira yang lebih daulat? Dokter yang penghasilannya tinggi dan bisa beli sayur dari mana saja, kapan saja, atau dokter yang penghasilannya lebih rendah karena dia mau serba swasembada, dia mau serba ngerjain semuanya sendiri. Ya. Demikian juga negara mana yang lebih daulat? Negara yang serba mau ngerjain semuanya sendiri, atau negara yang punya daya beli
yang punya penghasilan tinggi dan bisa beli apa yang perlu kita beli dari mana saja, kapan saja, ya, dalam jumlah berapa saja. Ya. Jadi satu contoh diferensiasi, ya, di mana kita harus beda. Ya, kita membawa paradigma baru. Ya, contoh, saya himbau, saya usul, jangan terjebak, ya, jangan terjebak pada paradigma lama soal swasembada. Ya, kita ganti prinsip swasembada dengan prinsip daulat, ya, daulat. Ya.